Pada kemarin hari tanggal 10 Juni, saya membuat postingan hari ulang tahun pernikahan keluarga saya di Facebook. Saya menulis seperti ini. Ya, beberapa hari sebelumnya anak saya mengalami sebuah insiden yang mengharuskan dia menginap di rumah sakit. Dan tepat hari ulang tahun pernikahan saya kemarin, anak saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah oleh pihak rumah sakit. Itu adalah momen syukur bagi saya dan juga istri saya. Tetapi setelah 1 jam postingan itu dibuat, muncul sebuah komen seperti ini. Ya, seperti yang kalian baca dan kalian duga, orang ini adalah orang Katolik Roma. Namanya adalah Hari Yunani. Sudah lama dia mengikuti saya di Facebook dan sering melakukan spam komentar menghina pribadi dan kepercayaan saya. Tapi seringkali saya abaikan. Tapi komentar yang satu ini unik. Dia menyerang pribadi, lebih tepatnya nama pribadi anak saya. Anak saya masih berusia batita. Dia menyebut simbol satanik. Oh ya, dia benar. Saya memang mengambil nama anak saya, Wycliffe, berdasarkan tokoh prareformasi yang bernama lengkap John Wycliffe. John Wycliffe adalah seorang filsuf skolastik, profesor teologi Katolik di Universitas Oxford di Inggris. Hidup sekitar tahun 1328 sampai 1384. Kala itu, di masa bakti dia sebagai seorang profesor dan juga seorang imam, dia hidup di dalam keadaan gereja yang sedang dalam krisis besar. Banyak korupsi dan penyimpangan moral di kalangan petinggi gereja dan terjadi secara terang-terangan. Pada eranya, praktik penjualan indulgensi mulai berkembang. Banyak klerus juga termasuk paus sendiri hidup dalam kemewahan, dalam kemegahan dan kekayaan. Sering terjadi praktik simoni atau jual beli jabatan gereja. Ada banyak imam yang berzina di mana-mana. Selain itu terjadi juga perebutan kekuasaan karena paus pada masa itu terlalu fokus pada urusan politik dan kekuasaan duniawi daripada spiritual. Termasuk banyak perselisihan paus dengan beberapa raja di Eropa terkait otoritas dan wilayah. Juga ada krisis Black Death, wabah pes yang melanda Eropa, yang diyakini oleh mereka sebagai hukuman Tuhan atas kehidupan pemimpin gereja yang sudah sangat menyimpang secara moral. Dan salah satu hal penting juga adalah kurangnya dorongan untuk jemaat mempelajari kitab suci, bahkan akses pada kitab suci kala itu sangat sulit. Hanya mungkin diakses oleh para petinggi-petinggi gereja dan para profesor teologi seperti Wycliffe sendiri. Melihat semua fakta itu, sebagai seorang profesor yang tentunya memiliki kredibilitas dan punya murid, Wycliffe mengambil jalan berbeda dengan banyak profesor yang lain yang penakut, pengecut dalam rangka menegur gereja. Tidak dengan Wycliffe. Dia secara terang-terangan mulai mengkritisi kehidupan para pemimpin gereja di dalam ajaran-ajaran di kelasnya dan lewat tulisan-tulisan yang dia sebarkan kepada murid-muridnya yang dikenal sebagai kaum Lollards. Murid-murid ini mereka dicerahkan dan diajarkan melalui kritikan-kritikan Wycliffe dan ajaran-ajaran Wycliffe yang bersumber dari Alkitab. Mereka mulai turun ke jalan-jalan dan berkhotbah kepada umat awam secara terbuka. Khotbah-khotbah mereka selalu berisi pengajaran-pengajaran Wycliffe yang bersandar pada firman Tuhan dan penuh dengan teguran terhadap para pemimpin-pemimpin gereja. Mereka mengajarkan bahwa umat harus lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada indulgensi, kepada imam, bahkan paus sekalipun. Kala itu di Inggris, banyak bangsawan dan pemerintah yang mulai menyadari betapa besarnya kekuasaan dan dominasi gereja atas wilayah di mana gereja itu berada. Paus misalnya, dia mengklaim hak atas tanah dan harta seluruh gereja di Inggris. Bahkan bukan hanya itu, dia menuntut pajak dan upeti yang besar dari para bangsawan dan raja.
Kala itu, kritikan Wycliffe yang menyerukan bahwa para klerus, termasuk paus, yang seharusnya hidup sederhana dan tidak mengumpulkan harta di bumi, itu dilihat sebagai peluang oleh para bangsawan untuk Inggris melawan dominasi gereja Katolik atas mereka, membuat para bangsawan menjadi pelindung bagi Wycliffe. Karena oleh pencerahan dari ajaran-ajaran Wycliffe, dari seruan-seruan Wycliffe, dari kritikan dan teguran Wycliffe, mereka menjadi sadar bukanlah dosa jika mereka tidak membayar pajak kepada agama. Meskipun begitu, Wycliffe tidak menang begitu saja dengan para bangsawan yang membelanya, karena tetap juga ada banyak imam Katolik yang lebih setia kepada paus daripada kepada kerajaan Inggris. Namun bagaimanapun, Inggris tetaplah rumah bagi Wycliffe. Meskipun berkali-kali Roma Katolik mencoba untuk membungkam dia selalu punya kesempatan untuk berbicara dan menulis. Dan puncak dari pelayanan dia adalah dia menerjemahkan Alkitab yang waktu itu hanya ada dalam terjemahan bahasa Latin. Dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang sampai sekarang terkenal dengan Wycliffe Bible. Kala itu alasan dia yang utama untuk menerjemahkan Alkitab adalah karena di kala itu rakyat itu berhasil diyakinkan oleh gereja bahwa Wycliffe adalah penganut ajaran sesat dan mencoba membuat perpecahan di dalam tubuh kerajaan Inggris. Yang oleh fitnah-fitnah itu, meskipun banyak bangsawan yang menjaga dia, membuat ajarannya hampir lagi nggak diterima di kalangan masyarakat. Bukan karena masyarakat nggak mau sebenarnya, tapi lebih daripada itu masyarakat takut kalau mereka juga diketahui mengikuti orang sesat, mereka akan dianggap juga sebagai orang sesat, sehingga bisa diekskomunikasi dan gak bisa lagi untuk menerima komuni. Menurut Wycliffe, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan membiarkan rakyat mendengar langsung suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab oleh para murid-murid Wycliffe dalam bahasa mereka sendiri akan membuat mereka tahu bahwa yang mereka ikuti bukanlah Wycliffe sebenarnya, tetapi Tuhan itu sendiri. Kala itu belum ada mesin cetak. Wycliffe menerjemahkan dan menyalin Alkitab dengan tangannya sendiri. Dia mendedikasikan akhir hidupnya dengan terus-menerus menyalin dan menyalin Alkitab sebanyak mungkin. Dia bikin banyak salinan dengan semangat dia lakukan. Dia bagikan salinan-salinan itu kepada murid-muridnya. Murid-murid yang awalnya mereka berkhotbah hanya berdasarkan dengan buku Wycliffe yang Wycliffe tulis mengkritisi gereja, kini mereka berjalan kemana-mana membawa Alkitab bahasa Inggris di tangan mereka. Mereka membacakan Alkitab kepada umat awam di mana-mana oleh tangan kaum lords ini. Meski banyak kaum lords yang ditangkap dan dieksekusi oleh gereja, mereka tetap dengan semangat berjuang membawa firman Tuhan kemana-mana. Secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, perlahan namun pasti, firman Tuhan menyebar di Inggris. Banyak rakyat bertobat oleh karena mendengar firman Tuhan, terjadi peningkatan literasi, dan mulai banyak membawa kesadaran kepada rakyat Inggris bahwa memang apa yang pernah Wycliffe ajarkan bukanlah ajaran bidat, tetapi memang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Meskipun begitu, pada masa itu karena kekuasaan dan pengaruh gereja masih sangat besar, bahkan Inggris takut kalau terlalu berlebihan, karena di balik paus masih banyak pangeran yang mendukung dia. Ditambah juga mesin cetak belum ada, penyalinan Alkitab hanya dilakukan dengan tangan, sehingga lambatlah perkembangan ajaran kebenaran. Seiring berjalannya waktu, situasi seperti terhambat, dan kaum lollards seperti melalui jalan sempit dalam misi mereka untuk mereformasi gereja pada masa mereka. Wycliffe pun mati sakit di usia tua di tahun 1384 dan dikuburkan secara layak di pemakaman gereja di mana dia menjadi rektor, yaitu di Lutterworth, Leicestershire di Inggris. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1415, Roma Katolik menggelar sebuah konsili. Mereka mengutuk Wycliffe dan ajaran firman Tuhan yang Wycliffe serukan, dan kemudian memutuskan untuk menggali kuburan Wycliffe dari tanah gereja, membakar tulang-tulangnya sampai menjadi debu,
Dan kemudian sebagai simbol bahwa mereka ingin melenyapkan ajaran Wycliffe, mereka membuang debu jenazahnya ke sungai Swift, sebuah anak sungai dari sungai Avon. Membawa abu jenazah Wycliffe dari sungai Avon masuk ke sungai Severn, sungai terpanjang di Britania Raya, yang kemudian menuju ke Selat Bristol, sebuah muara yang langsung berhadapan dengan Samudra Atlantik, lautan lepas yang luas. Debu jenazahnya tidak hilang dengan tanah, tetapi tersebar ke seluruh dunia seperti ajarannya. Karena oleh ajarannya, Jan Hus, seorang teolog di Universitas Praha di Bohemia, Republik Ceko, terdorong juga untuk mengkritisi gereja dan ajaran gereja Katolik yang pada masa itu bertentangan dengan Alkitab, mengajarkan pentingnya umat untuk membaca Alkitab dan menuruti ajaran Alkitab, yang meskipun jalannya mirip dengan Wycliffe, dia dibela oleh para bangsawan Ceko, tetapi Holy Roman Empire kali ini nggak mau dia lolos begitu saja seperti Wycliffe. Oleh hasutan dan kebencian Paus, mereka menipu John Huss. Mereka memanggil dia untuk meminta keterangan tentang ajarannya, tapi itu adalah sebuah tipuan. Meskipun mereka berjanji bahwa mereka akan menjamin keselamatannya, janji itu nggak mereka tepati. Karena di saat dia menuju ke tempat di mana dia mau memberikan keterangan, Holy Roman Empire bersama dengan Paus, mereka menangkap Jan Hus di tengah jalan dan mengikat dia di sebuah tiang dengan tumpukan jerami yang kering dan siap membakar Jan Hus hidup-hidup. Sebelum kobaran api dinyalakan, Jan Hus, yang arti namanya dalam bahasa Ceko adalah angsa, dia berkata dengan lantang, "Hari ini kalian membakar seekor angsa kecil yang tidak berdaya. Tetapi 100 tahun dari sekarang akan lahir seekor angsa seperti saya, angsa yang besar yang tidak bisa dipanggang." Setelah berkata begitu, api dinyalakan. Jan Hus pun meninggal dengan sebuah him yang tidak dia selesaikan. Tapi 100 tahun kemudian, tepat di tahun 1515, Luther sedang mengembangkan teologinya, mempelajari Alkitab secara mendalam, membaca buku-buku Wycliffe, termasuk tulisan-tulisan Huss sendiri. Mesin cetak juga sedang berkembang dan diproduksi massal, dan pada tahun itulah lahir angsa jantan besar yang tidak bisa dipanggang itu. 2 tahun setelah kelahiran angsa itu, Martin Luther melakukan reformasi yang tidak bisa dihentikan sampai hari ini. Reformasi yang meruntuhkan Katolik Roma seketika hanya dengan secari kertas. Bahkan reformasi itu melululantahkan kekuasaan Paus, bahkan Holy Roman Empire, membebaskan umat Allah dari perbudakan spiritual, perbudakan yang meraup hati nurani mereka, memberikan harta mereka sebanyak-banyaknya demi hal-hal yang tidak benar. Mereka diperbudak bagaikan orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Tapi demikianlah sejak reformasi saat itu sampai hari ini, kekuasaan besar dan gelap Katolik Roma di abad kegelapan Eropa itu runtuh dan lenyap untuk selama-lamanya. Ratusan ribu remnan di dalam tubuh Katolisisme berjalan keluar dari kegelapan itu. Pertama, mereka dituntun oleh bintang fajar di ufuk timur yang bernama John Wycliffe. Kemudian mereka dituntun dengan kobaran cahaya obor dari tubuh Jan Hus, sampai mereka berjumpa dengan terang matahari yang terbit yang bernama Martin Luther. Begitulah cara Tuhan membawa umat pilihannya keluar dari kegelapan Katolisisme menuju terang firman Allah yang ajaib. Firman Allah yang menyatakan Bapa yang sejati, bukan Bapa yang mati. Firman Allah yang menyatakan Kristus yang sungguh, bukan Kristus yang palsu. Firman Allah yang menyatakan Roh Kudus yang menginspirasi, bukan roh yang memanipulasi. Saat ini, kegelapan itu telah sirna dari dunia kita yang nyata. Institusi yang dahulu memonopoli setiap hati nurani pengikut Yesus
dengan luasa dan bebas, kini hanya menjadi institusi yang menyimpan sejarah manis namun kelam bagi sorga. Ya, bagi sebagian orang Katolik, apa yang sorga anggap gelap, mereka anggap begitu manis dan indah dengan terang dari malaikat terang, jelmaan iblis. Saking indahnya masa itu, banyak di antara penganut Katolisisme ini tidak ingin bangun dari tidur mereka. Mereka lebih suka menikmati mimpi dalam tidur mereka di hari yang sudah terang. Tidur dalam mimpi kegelapan. Sambil ngorok dengan keras, mereka sering mengigau. Dan tak jarang, igauan mereka saat ini terdengar lewat video-video Romo Patris Allegro ataupun komentar seperti hari Yunani ini. Saat ini izinkan saya mengakhiri video ini dengan sebuah puisi untuk saudara-saudara yang masih tertidur ini. Wahai saudara-saudaraku, tetaplah tertidur dalam hari kalian. Tetaplah bermimpi, tetaplah ngorok, dan tetaplah mengigau dalam tidur pula sekalian. Karena kami lebih suka bangun dan menikmati hari, menari-nari di bawah mentari, berlari-lari menyusuri ladang bunga matahari. Setiap hari di bawah sinar matahari yang abadi oleh karena Injil yang murni. Tuhan memberkati.